Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa litan di sistem demokrasi. Pemirsa, netizen dan netizen ketemu lagi di podcast kesayangan kami, yaitu Babat Basa Basi Demokrasi. Masih tetap setia kita ditemani oleh Bapak Aminuddin Syuhada dan Bapak Arifud untuk ngobrol. Mereka berdua adalah teman ngobrol, dan obrolan kali ini berjudul Balada Kaum Kritis, Dicap Anti Asing dan Disiram Air Keras. Untuk selengkapnya saya akan membaca topik obrolan malam ini. Balada Kaum Kritis, Dicap Anti Asing dan Disiram Air Keras. Presiden Prabowo Subianto sendiri pun telah berkali-kali menuduh ada anti asing yang tidak suka kalau Indonesia bangkit dalam merespon berbagai aksi protes maupun kritik publik. Biasanya tuduhan itu ia tujukan pada pendemo atau organisasi masyarakat sipil yang mengkritik pemerintah. Narasi pemerintah Indonesia yang menuding keterlibatan asing dalam setiap gelombang protes sama saja dengan menyederhanakan persoalan domestik yang kompleks menjadi sekedar konspirasi pihak luar. Padahal sebagian besar demonstrasi berakhir pada kekerasan nyata terkait ketidakadilan ekonomi dan lemahnya perlindungan sosial. Ini dikutip dari theconversation.com. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, berjumlah 4 orang. Demikian penyelidikan sementara kepolisian Senin 16 Maret. Tim advokasi untuk demokrasi menduga pelaku merupakan orang-orang terlatih. Untuk itu, muncul desakan agar kasus ini diusut tuntas hingga aktor intelektualnya dengan membentuk tim investigasi independen, mengingat ada pola serupa dengan kasus penyerangan terhadap aktivis sebelumnya. Berbagai barang bukti dan teknologi juga dinilai memadai untuk mengungkap perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini dikutip dari google.com, bbc.com, maaf. Ini lagi-lagi anti asing, dan sekarang tertuduh anti asing itu mendapat hadiah pengguyuran atau penyiraman air yang sebetulnya airnya itu cair, Tidak keras, tapi efeknya yang keras. Air kerasnya es batu katanya. Nah, ini kasus penyiraman kepada Andri Yunus ini mengingatkan kita pada beberapa tahun lalu, tepatnya 11 November kalau nggak salah ya, 2017 April itu, yaitu korbannya adalah Bapak Novel Baswedan, ya. Dan lagi-lagi pihak berwajib akan menindak tegas dan segera menangkap pelakunya. Kasus yang dialami oleh Andri Yunus ini sama. Pihak berwenang berjanji akan menindak tegas dan mengusut tuntas. Ya, itu selalu setiap kasus pasti itu akan diusut tuntas. Diusut dengan tuntas. Tapi embel-embelnya itu yang marahin ganjel, akan itu. Akannya itu selalu akan. Betul, akan diutus. Nah, ini menarik. Ini menurut Kombes Polda Metro Jaya bahwa sudah ditemukan, ini menarik, ini ditemukan salah satu barang bukti pelaku, yaitu helm. Salah satunya helm. Terus
Kemudian ada di CNN ya, di CNN itu disimpulkan bahwa penyerang ini sebelumnya kumpul di depan stasiun Gambir sebelum penyerangan. Nah ini ya lucu, wis diketahui kok tidak dicegah gitu. Nah ini kita akan ngobrol pertama dulu sebelum ke Pak Amin. Kita ke Pak Arifud. Gimana Pak Arifud pendapat ini Pak? Sebenarnya kalau kasus-kasus seperti ini kan dari dulu sudah ada ya. Kita nggak menafikan itu, kita nggak ngelihat dari presiden hari ini ya. Kita dari zamannya Pak Harto pun juga sebenarnya itu sudah banyak kasus seperti itu. Bahkan kalau kasusnya Pak Harto zaman dulu kan sampai diusulkan kalau ada aktivis terlalu vokal bisa hilang kan. Walaupun nggak semua. Berarti penyulap gitu. Bim salah bim. Hilang. Mulai dari zaman Pak Harto sampai hari ini kan sebenarnya pelaku-pelakunya kan hampir sama Pak. Orang-orangnya orang-orang itu aja. Ya, dulu ada pesantren yang terkenal zaman Pak Harto itu. Al-Koramil. Oh iya tuh. Tahu di bawah Koramil gitu. Al-Korem. Pondok. Betul. Ya. Al-Mabes gitu. Kan ini ya, kalau saya lihat masalah penyiraman dan sebagainya itu kan sebenarnya ini bukan dalam rangka untuk semisal kalau dulu zamannya Pak Harto kan dihilangkan gitu. Bahkan sampai ada yang dihilangkan dalam artian benar-benar hilang. Walaupun itu mati atau hilang dibuang di suatu tempat. Hari ini lebih ke masalah teror. Jadi kayak zamannya novel, terus zamannya hari ini ya teror. Agar apa? Agar aktivis itu nggak berani ngomong lagi. Cerah gitu. Jadi kalau ngomong agak keras ini sikat. Salah satunya dengan air keras itu. Ngomong agak keras lawannya air keras. Tapi ya ini lucunya kalau saya ngeliat di di video shot di YouTube itu ini malah jadi bahan lelucon. Bahan lelucon itu bahkan ada yang ini dari anak band ini nggak salah, bahan leluconnya itu. Ketika dia ditanya oleh temennya, loh Mas, siapa nggak jadi vokal? Gak Mas, kemarin ada yang vokal disiram air keras. Masuk. Ya itu anak band itu berani kritik yang seperti ini gitu. Jadi mungkin sekarang itu walaupun ada kasus seperti ini, nggak seperti zaman dulu kan takut gitu ya. Sekarang sudah era keterbukaan informasi itu sudah lumayan ya. Akhirnya ketika ada seperti itu malah ini kayak blunder bagi mereka gitu. Dan ini bahkan mungkin akan menambah sakit hatinya rakyat. Sakit hati rakyat yang dari kemarin banyak kebijakan-kebijakan yang nggak pro rakyat ya. Banyak kasus kayak kasusnya mulai Koperasi Merah Putih, kasusnya MBG yang belum selesai juga hari ini. Tahu-tahu ada kasus penyiraman air keras. Dan ini bagi masyarakat, masyarakat gitulah, iki ceritanya. Kan bahayanya ketika ini menumpuk terus, apalagi kita itu sekarang berada di krisis ya Pak ya. Ini dolar sudah mencapai 17 ya. Terakhir itu 17. Otomatis bahan-bahan yang kita impor, apalagi diimpor ke Indonesia, dan hampir barang-barang Indonesia itu semua hampir ya, walaupun nggak semua itu adalah barang-barang impor. Otomatis itu nanti pasti akan naik dan itu sangat berpengaruh di masyarakat. Belum lagi nanti ketika ada BBM, walaupun memang Pak Bahlil mengatakan BBM itu kita nggak usah khawatir, BBM Indonesia itu tidak melewati Selat Hormuz. BBM Indonesia itu berasal dari wilayah Asia Tenggara. Katanya seperti itu. Dari Singapura. Dari Singapura dan Malaysia gitu, katanya gitu. Singapura ambilnya dari Selat Hormuz. Nah, itu. Tapi kalau kita ngeliat kenyataan bahan-bahan yang berasal dari minyak bumi ya, contoh plastik. Hari sudah naik. Plastik itu sangat berpengaruh bagi UMKM, Pak.
Semua yang berhubungan dengan UMKM hari ini pasti berhubungan dengan plastik. Contohnya adalah masalah bungkus. Iya. Mang naik harga plastik. Bungkus, belum lagi nanti ada kemasan itu dari hari ini itu di Indonesia itu paling banyak masih Nah, pakai. snack itu kan plastik semua. Makanya kalau itu naik coba UMKM mau ngapain? Iya. Sudah marginnya kecil, itu naik, belum lagi naik gas juga naik, sudah. Dengan adanya kasus penyiraman seperti ini, apa ini nggak akan masyarakat nggak tambah marah? Gitu. Mungkin dulu bisa akut ketika informasi jawabannya Pak Harto informasi satu arah ya, hanya dari semua dari pemerintah untuk jadi kritis itu susah zaman dulu. Tapi hari ini kan enggak. Hari ini mungkin ketika semisal pemerintah memblokir sebuah situs atau apa, ada VPN sekarang, jadi bisa lewat jalur lain. Makanya hari ini kalau ada kasus penyiraman seperti itu, mungkin tujuannya bagi beberapa orang mungkin akan takut mungkin, tapi bagi beberapa orang yang lain ini malah akan dijadikan candaan. Jadi lucu ya. Iya, jadi lucu gitu. Akhirnya kasus ini akan jadi lucu gitu. Akhirnya yang jadi bahan lelucon itu bukan pada kasusnya, tapi pada yang membuat ini loh, Pak. Yang membuat ini kan semua orang sudah tahu. Ketika tadi yang dikatakan ini adalah orang-orang yang terlatih dan sebagainya. Arahnya mau kemana? Masa uang pencak silat, Pak? Gak mungkin loh, Pak. Terlatih makani lele. Gini irat-iratnya makan lele itu. Akurat tepat sasaran. Terlatih tukang bengkel karena sering kali bawa air keras. Terlatih tukang kebun ya, jadi nyirami tanaman. Jadi ketika dia harus menyiram orang itu kan tangannya sudah refleks. Udah bagus refleksnya gitu. Jadi Pak Arif, saya apakah nanti jenengan tadi bilang kasus-kasus, salah satu kasus ini atau penyiraman ini membuat rakyat takut, apalagi nanti barang-barang impor itu akan naik, termasuk plastik atau dan bahan baku. Sudah naik ini plastik. Nah, sudah naik. Jenengan tadi bilang bagaimana nanti nasib UMKM begitu nggih? Kalau barang-barang impor itu naik. Nah, apakah ketika nanti barang-barang impor itu naik, terus UMKM ini tidak mampu berproduksi karena naiknya bahan baku? Betul. Apakah mereka semua dituduh anti asing terus disiram air keras semua? Ataukah justru akan jadi bisnis baru, Pak? Sedia air keras. Jadi UMKM itu diberi peluang baru untuk jualan air keras. Saya juga susah, Pak. Jadi peluang itu bahan kimianya dari luar negeri, Pak. Bungkusnya masih plastik, Pak. Mahal masih ya. Ya itu Pak, gini, kalau dihubungkan dengan UMKM dengan UMKM masalah hari ini dengan penyiraman air keras sekarang lebih menakutkan mana? Keluarganya nggak mangan atau disiram air keras? Ayo lebih menyakitkan yang mana gitu? Ketika dia disiram air keras atau keluarganya nggak makan, ya otomatis kan nanti ketika itu, kalau kita ngomong UMKM kan ini bukan 1-2 orang, betul. Itu banyak, bahkan ribuan, mungkin hampir semua orang ya. Apalagi kalau kita lihat contoh hari ini masalah kayak takjil. Jadi kan tahu takjil hari ini kan bungkusnya semua pakai plastik. Ada yang pakai daun? Jarang, Pak. Walaupun ada. Daun apa sekarang? Daun pisang. Jarang sudah. Daun telinga. Nah, jadi pengertiannya anti asing itu orang menggunakan bahan impor dari asing. Nah, itu loh. Anti asing. Pasti akan digitukan nanti. Jadi tapi yang impor kan
bukan UMKM langsung Pak. Iya, Yang impor kan iya. importir Perusahaan ya. iya, perusahaan Importir. besar. Jadi kalau yang impor itu yang pakai bahan apa? Yang pakai bahan impor dari asing itu sebut antek asing. Yang impor langsung dari itu berarti bapaknya ada asing. Seharusnya gitu seharusnya. Dan yang ngasih izin impor itu mbahnya ada Nah, asing. seharusnya gitu seharusnya. Dedengkotnya itu ya. Dia yang ngasih izin impor siapa Pak? Ya negara. Siapa lagi? Berarti Dedengkotnya ada asing Pak. Kan nggak mungkin Pak kita mau ngimpor barang tanpa lewat negara. iya, betul. Lewat biaya cukai. Iya. Kan nggak mungkin, ilegal. Mm-mm. Ini jadi kemana-mana ada asing ini. Iya, betul. Kita semua ada. Makanya itu. Aneh asing ini kan terlalu apa ya? Terlalu bisa Berarti kemana-mana gitu. podcast kita itu ya kayak kita yang ada asing loh, ini kan impor ini. Iya. Cina ya Pak. Iya, Iya, betul. ada asing Mungkin kita. Cina Pak. Walaupun dikatakan ini ya barang-barang Cina itu hari ini dikatakan ini produk lokal Pak. Iya. Lokal mana Ya, ini? berarti kemarin yang tanda tangan impor Boeing, Nanti kasih gitu. yang tanda tangan mau impor kedelai dari Amerika, tanda tangan mau impor apa LNG, Iya. ngimpor minyak bumi ya, apa namanya ngimpor batu bara, Iya. ya, ngimpor kedelai, ya, ngimpor daging, yang itu yang tanda tangan apa yang kita bahas kemarin itu ART, ya, Agreement on Reciprocal Trade, Trade. itu kan tanda tangan kan ya, ya itu dedengkotnya berarti ya. Dia bikin peraturan kan. Jangan-jangan mereka itu asing ya. Ya menarik itu. Oke. Ya. Tapi emang gini Pak, kalau kita ngomong masalah antek asing ya. Iya. Ini kalau kita ngomong di masyarakat kan cara paling gampang untuk apa ya masyarakat ini nggak percaya agar wong nggak percaya jadi dikatakan ini antek asing. Dan goro ya nggak mungkin Pak. Iya. Mereka selalu mengatakan seperti itu. Iya. Kita sudah berusaha payah gini. Akhirnya nanti ada orang semisal kok orangnya agak terlalu vokal, wah ini Di framingnya. di framing selalu seperti Iya, itu. iya. Ketika ada orang terlalu vokal gitu ya. Mulai kalau nggak antek asing nggak mempan, kok kita daerah untuk kritis, kiri Pak. Wah, kiri. Pasti itu nanti. Pasti selalu seperti itu. Kiri gak mempan, kanan. Kanan nggak mungkin kanan. Jangan-jangan ini Karena yang kanan sudah ikut Pak. Kanan. julukan atau sebutan antek asing ini nanti menggantikan sebutan-sebutan yang sudah ada. Dulu kan ada ekstremis, Iya. radikal. Nah sekarang itu bukan ekstremis mereka, bukan radikal tapi antek asing. Iya. Diganti dengan antek asing. Iya, karena kalau dibilang radikal mereka nggak bawa bom loh. Betul. Kan katru. Iya. Kampret. Iya, kampret. Terus- Iya. Terus yang katru jadi kampret. Iya, betul. Ini, nah ini menarik ini pembukaan dari Pak Rifut tadi itu. Jadi istilah ini akan lebih membuat masyarakat ketakutan dengan sebutan itu dan didukung tindakan real. Betul. Itu yang korbannya itu wah ya mesake itu sampai sekian persen itu luka bakar ya tubuhnya 20% lebih. 20% lebih itu. Iya. 20% lebih itu kalau kena muka berarti dia sudah kulitnya itu berarti sudah hampir 2 kali diangkat. luar biasa. Wah ya kasihan ya mau nih kulit coklat terus jadi bule gue. Iya. Jadi kulit putih. Ya, Pak Jokowi kan juga berubah. Jadi coklat jadi ke Korea-Koreaan. Jangan mandi air keras sih. Sekarang kita ke Pak Amin untuk pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ini Pak Amin. Kita satu-satu dulu nih Pak Amin. Ya. Pertanyaan pertama, rezim Prabowo sepertinya hanya seperti halnya rezim Jokowi seringkali melontarkan tuduhan antek asing kepada para kritikus pemerintah. Relevankah dengan fakta dan realita yang ada? Iya. Tapi Mas Arif enaknya kita itu punya
host ya di siniar kita ini seorang musisi ya. Kita tanya ini judulnya balada. Balada kan salah satu genre musik ya. Balad ya. Itu ciri khasnya gimana Pak kalau lagu atau musik balad itu? Balad itu ciri khas nuansa musiknya. Ya. Nuansa musiknya itu ngayem-ngayem kayak. Teduh gitu. Iya. Iya, menggambarkan apa alam. Pokoknya yang indah-indah itu. Kayak kalau di musisi tanah air itu kayak ebit ya. Iya, betul. Ya, balad. Kalau Iwan Fals itu apa? Balad juga ya. Balad dan Sebagian ya. pop. Pop. Iya. Tapi yang ebit ya. Iya, ebit yang balad terus Frankie Sahilatua almarhum. Iya. Kalau luar negeri Pak yang balad itu kalau luar negeri ya musik-musik apa? Musik-musik country. Bryan Adams gitu bukan? Sebagian ya, Brando kan ada Iya, country ada juga. pop. Sheryl Crow. Oh, Sheryl Iya, Crow. itu balad. Terus musik-musik yang 90-an itu Jewel itu balad. Iya. Yang pokoknya ayem gitu. Nek bahasa Jawa itu kayak nek krungu iku karo ngelaras itu kena wis ngeyem-ngeyem. Seperti menceritakan rumah. Tapi Iya, kalau betul. musiknya Kak Frankie Sahilatua atau Ebit G. Ade kan mengangkat tema-tema kehidupan. Betul, so tema-tema sosial, tema-tema alam. Yang lekat dengan masyarakat Betul. sehari-hari gitu Iya. ya. Iya. Termasuk Kejadian kayak sehari-hari. ini apa sih kehidupan para kaum kritis ini ya. Iya, betul, betul. Yang dikuyo-kuyo. Kalau Frankie itu kan bercerita tentang panenan, Iya. petani. Tapi terakhir-terakhir kan dia sangat sosial kan. Ya, kritik sosial kan Iya. lagu-lagunya Iya, seperti betul. yang sama nyanyi bareng sama Lagu siapa Bulan itu? Purnama itu. Yang Kalau Iwan Fals. ya. Iya. Oke. Jadi ya itulah nasib kaum kritis ya. Makanya judulnya kan balada gitu. Iya. Nasib yang tercermin dari apa yang menimpa Mas Andri Yunus ini Iya. ya. Dan para kritikus-kritikus lainnya yang masih loyal kepada negara ini dan menunjukkan loyalitasnya kepada negeri dan negara ini melalui kritik-kritik Iya. yang sebenarnya kan mereka mengkritik ini kan untuk mengingatkan, Iya. ya, untuk menasehati, Iya. untuk memberitahu kepada rezim maupun kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang sedang tidak berjalan dengan semestinya, Iya. bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Cari orang Jawa, mumpung durung kadung, Iya, nah, iya. kasih tahu dulu, di warning dulu, biar berpikir ulang apa yang kebablasan direm kembali ke jalur semula, ke Iya. track yang benar gitu kan, apa yang kebijakan yang awalnya diduga baik ternyata begitu diimplementasikan ternyata hasilnya justru kontraproduktif, itu harusnya dievaluasi, diperbaiki ya. Kan mereka kan hanya begitu. Iya. Karena itu merupakan tugas sosial semua manusia sebenarnya. Hanya kebanyakan manusia kan tidak berani bersuara. Hanya orang-orang tertentu yang berani ya untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, menyuarakan sesuatu itu butuh diperbaiki, menyuarakan ada sebuah tindak kezaliman, ada sebuah bentuk yang merusak dan sebagainya. Maka kalau tadi pertanyaan Pak Wawa, termasuk juga tadi sudah diberi gambaran secara umum oleh Mas Arief ya, apakah yang dilakukan Prabowo dengan sering melabeli gitu ya, ngecap gitu ya, atau memframing para pengkritik ini dengan diksi antek asing ya, seperti halnya dulu guru politiknya yaitu Joko Widodo yang juga seringkali menuduhkan hal yang serupa kepada para pengkritik atau oposisinya. Termasuk sebenarnya kan kubu Prabowo dulu juga ketika masih dua pemerintahan ya, kubunya Prabowo ini yang kemudian dikenal dengan kaum kampret ini kan juga mereka tuduh kadrun ya, mereka tuduh dengan terinfiltrasi oleh ideologi asing ya, jadi transnasional jadi anti-anti asing gitu. Tapi begitu
kubu yang dulu dituduh oleh rezim Jokowi sebagai bagian dari anti asing pun Prabowo dan kubunya waktu itu juga menyebut setiap kebijakan Jokowi yang kemudian dirasa tidak tepat itu juga mengatakan itu pesanan asing. Mereka kan sering tuduh satu menuduh ini anti asing, satu menuduh pesanan asing. Nah ketika mereka bersatu di satu gerbong, mereka sekarang menuduhkan hal yang sama kepada para pengkritik. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah relevan dengan kelihatan dan fakta, ada memang realitanya yang kita hadapi sejak dulu ya, semua orang atau pihak ya, baik perorangan atau kelompok yang kemudian mengancam kepentingan penguasa pasti akan dilabeli. Pasti akan dilabeli. Ya, dia macam-macam dulu zamannya Pak Karno melabeli tokoh-tokoh pergerakan Islam kayak Muhammad Nasir, bahkan ulama sekelas atau sekali berbuih Hamka pun tidak luput dari stigma-stigma negatif sehingga mereka harus merasakan pengapnya penjara sebagai tahanan politik dan seterusnya. Ya, terus zaman Soeharto apalagi ya sangat represif ya, sangat represif terhadap para pengkritiknya, para pegiat sosial ya. Kita masih kemarin kan sempat kita bahas ya di episode waktu kita bahas rancangan undang-undang untuk propaganda itu loh Pak ya. Ada tokoh seperti Marsina ya, ada dulu bahkan Gus Dur pun pernah mengalami represi yang sama gitu ya. Megawati dengan PDI-nya itu ya, sehingga kemudian kan bertransformasi jadi PDIP kan, karena dulu di kasus Kuda Tuli kan mengalami represi dari penguasa ya kan. Terus belum kasus Tanjung Priok ya dan sebagainya, kasus dulu ada komando jihad dan sebagainya. Itu kan adalah stigma-stigma, label-label yang kemudian di era reformasi muncul lagi yang dituduh ISIS ya, terakhir Jokowi aja era Jokowi tuduh ISIS ya, kelompok-kelompok yang kayak yang sebenarnya tidak tersangkut pautnya sama sekali dengan ISIS, tapi karena kritis kepada pemerintah dilabel aja ISIS sehingga masyarakat takut, masyarakat mendiskredit gitu ya. Zamannya SBY itu zaman Megawati SBY itu ada JI, Jamaah Islamiyah, kan kasus bom Bali itu ya, gara-gara itu ini JI gitu ya, teroris gitu ya. Jadi label-label itu memang menuntut masyarakat untuk kritis, apakah itu semacam stigmatisasi demi kepentingan penguasa saja ataukah memang faktanya begitu. Dan tadi Pak Wawa cerita soal di awal tadi Pak Novel Baswedan yang juga mengalami penyiraman perlakuan kasus yang sama ya, disiram air keras sampai sekarang kehilangan mata kirinya. Kalau yang si Yunus ini mata kanan ya, kemudian hasil dari pemeriksaan itu sudah dinyatakan sangat menurun penglihatannya dan sudah ditransplantasi untuk melindungi kornea dan seterusnya karena terbakar. Itu berarti kalau kita lihat kasus Novel Baswedan ya, itu kita sampai pada satu kesimpulan, memang terlepas siapa yang melakukan Pak ya, nanti kita coba elaborasi. Ini memang diduga kuat untuk pembungkaman. Ya, artinya apa? Ini istilah anti asing, istilah orang-orang yang kemudian kritis di frame dengan macam-macam itu sebenarnya hanya untuk membungkam supaya tidak lagi mereka bersuara kritis, tidak lagi mengkritik pemerintah, tidak lagi memberikan pencerahan kepada publik tentang sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di pemerintahan, tidak lagi mencerdaskan masyarakat dengan fakta-fakta yang selama ini mungkin ditutupi oleh rezim ya, dengan isu-isu macam-macam, padahal situasi negara sedang buruk sehingga masyarakat itu kelihatannya ya semuanya berjalan dengan baik, padahal sesuatu yang kritis sedang terjadi itu tidak ada lagi gitu. Dan memang dengan era sosial media ini kan menjadi semakin sulit membendung ya informasi-informasi ini untuk sebagai pembanding. Kalau dulu kan tadi saya bilang di era Orde Baru ya satu arah karena semua terkontrol, ada departemen penerangan ya, ada informasi itu hanya bersumber dari satu jendela aja gitu ya. Dengan sosial media kan nggak bisa, pemerintah mau ngomong apa, rakyat atau netizen punya data kan. Maka kalau kata relevan ya sebenarnya, kalau relevan dari sudut pandang bahwa penguasa atau rezim itu selalu tidak
terkesan tidak mau disalahkan ya relevan. Memang selalu begitu kelakuannya dari dulu. Ya mungkin modusnya aja yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, membungkam. Apakah kemudian sesuai dengan fakta apa yang maksudnya yang dituduh anti asing itu benar-benar anti asing ya, itu juga harus dikritisi. Tadi kan seperti kita bilang, kalau orang yang kritis disebut dengan anti asing misalkan karena LSM-nya itu mendapat bantuan dari foundation luar negeri dan seterusnya, seperti yang terakhir ini rame ya, ada Kurawal, ada Selios kata menerima dana dari luar negeri dari yayasan Yahudi dan sebagainya. Nah, apakah dengan pemerintah yang tadi kita bilang dia bekerja sama perdagangan yang sangat merugikan Indonesia, nah, apakah itu juga nggak bisa dikategorikan menjadi anti asing karena menguntungkan asing dan merugikan rakyatnya sendiri kan? Nah ini kan menjadi bias. Maka kalau dikatakan apakah ini relevan sesuai dengan fakta yang ada tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya memang ya kita tidak menampik ada kemungkinan memang LSM disusupi kepentingan asing pasti ada. Ya kita tahulah propaganda atau promosi LGBT, feminisme, apa dan sebagainya itu dana asing semua, itu hibah-hibah semua itu ya kan, sekularisme, demokrasi itu kan semua buah dari apa susupan dari asing kan, dalam bentuk hibah, dikasih beasiswa, dikasih biaya untuk cetak buku, untuk bikin seminar dan sebagainya, itu mempropagandakan nilai-nilai yang asing itu kan. Nah, apakah kemudian pemerintah yang mengizinkan itu terjadi, bahkan pemerintah menjadi fasilitator ya, misalnya untuk beasiswa dan sebagainya, itu semua kan atas izin dan pengetahuan pemerintah. Apakah itu juga menjadi bagian dari anti asing ya? Ini kan menjadi tidak objektif, jadi sangat subjektif kan. Tapi itu tadi kecenderungannya memang kalau yang dituduh anti asing itu orang-orang kritis, ya mafhum kita yang selazimnya yaitu hanya untuk mendiskredit orang-orang kritis saja, untuk menakut-nakuti dan menjadikan mereka sebagai elemen yang tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Tujuannya kan itu. Itu kan tuduhan yang paling bisa kita duga, itu paling kuat yang bisa kita duga. Lah buat apa? Buat apa kemudian repot-repot nuduh rakyat sendiri sebagai anti asing? Itu kan sesuatu yang ini yang paling bahaya, Pak. Itu sudah terbukti di era Jokowi itu memecah belah bangsa. Adanya frame kadrun, itu terbukti memecah belah bangsa, dan itu tidak selesai atau belum sembuh sampai hari ini. Nah, ini muncul lagi anti asing dan sebagainya, sehingga kan nanti menimbulkan saling kecurigaan. Masyarakat mencurigai orang-orang yang kritis, padahal orang kritis itu bersuara kritis untuk membela hak mereka. Masyarakat justru posisikan mereka sebagai anti asing, sesuatu yang negatif, yang peyoratif, yang karena sering digaungkan oleh pemerintah, didengung oleh para buzzernya gitu. Akhirnya bahaya di situ, friksi antara anak bangsa ini. Ini menarik ini anti asing ini. Nanti jangan-jangan dari obrolan malam ini ya ada dua kategori ini tentang anti asing itu Pak Amin. Anti asing legal sama ilegal. betul. Atau anti asing formal dan anti asing informal ya. Atau kalau dalam kategori swasta dan negeri. Ada asing negeri dan ada asing swasta. Kalau ada negeri ada swasta. Impresif. Betul. Bisa. Nanti ada asing PT. Karena tadi masyarakat itu melihat sendiri. Ya jelas jejak digital kan masih banyak. Dulu ketika Prabowo dan kelompoknya itu Gerindra dan sekutunya itu ketika di luar pemerintahan kan sering menuduh rezim berkuasa sebagai kebijakan pesanan asing. Sementara yang berkuasa menuduh mereka bagian dari infiltrasi atau disusupi oleh kekuatan asing gitu ya, tidak mengendaki Indonesia maju. Nah sekarang kan yang dulu nuduh penguasa sebagai bagian dari pesanan asing, nah mereka sekarang berkuasa. Gantian menuduh orang yang berarti mereka dulu menuduh dan sekarang dulu tertuduh sekarang jadi penuduh gitu kan ya. Seolah-olah itu secara eksplisit memang enak dituduh kan. Makanya kita pinjam istilahnya Prabowo sendiri, paradoks. Jadi tuduhan Prabowo kepada para pengkritiknya sebagai anti asing adalah paradoks Prabowo. Sekali lagi itu adalah paradoks Prabowo. Oke, kita menginjak ke pertanyaan kedua Pak Amin ya. Pertanyaan kedua, kekerasan yang menimpa aktivis kontras Andri Yunus
mengulang apa yang menimpa Novel Baswedan. Apakah ini upaya pembungkaman pada pihak-pihak yang senantiasa kritis kepada rezim yang berkuasa? Ya tadi sudah kita bahas ya. Memang dugaan paling kuatnya itu Pak, ya. Mau dugaan apa lagi? Iya ya, pembungkaman. Cuman memang pertanyaannya yang sekarang muncul di publik itu ada pro kontra juga sih. Ya ada maksudnya terkait dengan pelaku. Ya, mereka sepakat bahwa tindakan ini ada tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Iya. Ini tindakan biadab. Biadab. Ya. Kalaupun itu bukan karena si Andri Yunus kritis, kita melukai orang lain dengan cara seperti itu biadab. Biadab, ya. Misalkan dilakukan oleh bapak kepada anak atau anak kepada orang tua, itu biadab semua. Ini bukan perilaku manusia, ya. Ini perilaku hewan gitu kan, binatang, bukan hewan, itu halus binatang. Binatang. Ini peri kebinatangan gitu ya. Melanggar peri kebinatangan. Nah, sekarang jadi kontrol masyarakat itu kan siapa pelakunya? Apakah rezim ataukah pihak yang ingin rezim ini jatuh? Kan ada dua hipotesa itu. Kalau dari pihak rezim berarti dugaannya ini adalah membungkam suara kritis atau membungkam pihak-pihak yang selama ini kritis pada pemerintah. Tapi yang kedua, ini di situasi keruh ini ya, pertarungan antara para pengamat kritikus pemerintah dengan pemerintah atau penguasa itu sendiri dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan pemerintah ini jatuh. Oh iya. Iya, iya. Itu kan dugaan-dugaan yang sekarang yang ada. Itu nanti perlu tunggu hasil pemeriksaan penyelidikan sampai mungkin nanti sampai persidangan ya kalau sudah tertangkap. Cuman kalau kita itu berkaca pada kasus yang tadi Novel Baswedan sekian tahun yang lalu, itu kan ujungnya kan anti klimaks Pak. Itu dua orang pelaku yaitu polisi aktif itu ya, itu hanya dihukum sangat ringan. Bahkan yang mengherankan itu jaksanya tuntutannya cuma 1 tahun Pak. Betul. Itu kan dua orang, satu akhirnya divonis 2 tahun, yang satu divonis 1,5 tahun. Ini lebih berat daripada tuntutan jaksa cuma 1 tahun loh Pak. Bayangkan orang menyiram ya seorang petugas negara. Waktu itu kan dia penyidik KPK, senior KPK dan bahkan kan polisi juga. Betul. Kan Pak Novel Baswedan sebelum KPK kan polisi gitu. Itu dengan hanya alasan jiwa korsa. Wah, ini kan dituntut oleh jaksa hanya 1 tahun. Bayangkan ini jaksa model opo gitu kan ya. Ya, hakimnya juga memvonis lebih berat, tapi ya kalau dibandingkan kejahatannya ya tidak banding Pak, tidak sebanding, jadi orang Blitar gak sumbut gitu. Yang menyiram buktinya apa? Pak Nosval sampai hari ini cacat permanen. Betul. Jadi mereka sudah melenggang hanya 2 tahun sama satunya itu kena remisnya sudah selesai. Gitu ya. Jadi kalau berkaca pada itu, saya kok khawatir yang menimpa Mas Andri Yunus juga kan begitu nanti prosesnya. Karena apa? Sampai itu divonis pun Pak Novel itu beliau mengaku sangat kecewa karena apa? Tidak menyentuh aktor intelektualnya. Betul. Kan nggak ketahuan siapa yang nyuruh dia kan hanya di persidangan itu atas inisiatifnya sendiri karena jiwa korsa sama dia tersinggung sebagai anggota Polri gitu ya. Kemudian dia melukai Novel Baswedan. Nah ini nanti kan misalkan 2 atau katanya 4 orang diduga 4 orang yang terlatih sebagai tukang kebun nyiram ya khusus tapi khusus tanaman keras gitu ya karena disiram dengan air keras itu bisa kan dipakai pola yang sama. Mereka itu sakit hati dengan Andri Yunus. Kenapa? Karena Andri Yunus kan sangat vokal terkait dengan revisi undang-undang TNI yang remilitarisasi itu remilitarisasi. Jadi itu kan habis podcast di LBH terkait masalah itu. Malamnya disiram gitu ya. Sehingga kita khawatir itu berujung seperti itu juga anti klimaks juga, mereka ditangkap ya kita sebagai misal kalau dulu si Pak Novel itu pelakunya anggota Polri aktif ini mungkin anggota TNI aktif dia mengatakan karena jiwa korsa sebagai anggota TNI kita tidak ingin TNI itu dilecehkan, dia diprotes-protes dan sebagainya nah ini kan bisa aja nanti berujung dengan hukuman yang ringan dan tidak menyentuh akar intelektual. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, misal ya nanti sampai hasil persidangannya begitu serupa dengan polanya kasus Novel Baswedan, ya kita akan lebih condong bahwa ini memang upaya untuk menakut-nakuti masyarakat dan menjadikan Andri Yunus sebagai contoh pesakitan
berani vokal terhadap rezim hari ini. Gitu. Ya. Khawatirnya di situ. Dan bagi pemerhati seperti kita yang sudah hafal kaitannya Prabowo, kan kita udah lama jadi orang Indonesia Pak ya. Kan lama jadi orang Indonesia itu, kita itu tahu lah naga-naganya kok ke situ. Nah kalau misalkan nanti ditarik ke antara intelektualnya kan ketahuan. Betul. Misal dugaan kita yang pertama dilakukan rezim, kan jadi ketahuan antara intelektualnya rezim. Wah, malah nih masyarakat bisa jatuh, kepercayaan masyarakat dan bisa berujung pada jatuhnya rezim kan. Nah kalau kemudian ini ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan rezim, siapa yang ingin menjatuhkan rezim? Gitu lah, hari ini siapa yang ingin menjatuhkan rezim? Ya apakah ketika dusut nanti ternyata yang ingin menjatuhkan rezim ternyata temannya rezim, kena rezim juga akhirnya kan repot kan Pak ya. Artinya ya kita menunggu ini Pak, kita menunggu. Ya, apakah tadi kata Pak Wawa, Polri itu selalu berkata akan mengusut tuntas. Nah, itu kita tahu usutnya sampai mana, tuntasnya sampai seberapa gitu ya. Saya khawatir nanti mudah-mudahan dugaan saya keliru. Ya, mudah-mudahan tidak berakhir seperti kasusnya Pak Novel Baswedan, hanya dihukum ringan dengan alasan yang dibuat-buat, yang tidak rasional sama sekali. Tapi mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan kita berhusnuzon, tapi karena kita sudah lama jadi orang Indonesia dan kita tahu kelakuan para penguasa kita itu selama ini seperti apa, kok kayaknya ya cuma begitu aja. Nunggu masyarakat lupa, nanti diselesaikan dengan ringan begitu aja. Betul. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan ini menjadi Pak, menjadi titik balik untuk masyarakat semakin berani, justru seperti yang dikatakan oleh sekumpulan tokoh kemarin yang memberikan dukungan sepenuhnya pada Andri Yunus dan meminta pemerintah untuk mengusut setuntas-tuntasnya sampai ke aktor intelektualnya. Ya. Tapi sekali lagi kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan sekali lagi betul. Sekali lagi juga kita hanya berharap. Mudah-mudahan dimudahkan. Jadi toh nanti memang ketahuan sampai aktor intelektualnya sudah ketahuan dan diadili, dan aktor intelektual itu punya senjata pamungkas, meminta maaf di depan hakim, itu diringankan. Mudah-mudahan dimaafkan. Diringankan. Lanjut ke pertanyaan pamungkas yang ketiga. Bagaimana pandangan Islam terhadap aktivitas kritik dan tindakan penguasa yang terindikasi anti kritik? Iya, Islam punya pandangan khas Pak ya terkait dengan ini, bahwa Islam itu terkait sistem pemerintahan ya. Dalam sistem pemerintahan yang dipelajari, yang kita pelajari dalam konsep Islam itu ada istilah ya yang disebut dengan muhasabahlil hukam, ya, koreksi atas pemerintahan, ya. Jadi Islam itu mengajarkan untuk penguasa tidak boleh otoriter, tidak boleh diktator. Artinya otoriter dan diktator dalam artian yang negatif ya. Tapi kalau pemerintah memaksa masyarakatnya untuk tunduk pada peraturan yang benar, dalam ini ada syariat Islam, ya memang harus. Tidak boleh pemerintah membiarkan masyarakatnya itu melanggar syariat, melanggar aturan seenaknya tanpa ada sanksi, itu nggak boleh. Justru itu menimbulkan chaos kan. Ya, diktator atau otoriter dalam artian melanggar hak masyarakat, ya semena-mena. Itu Islam sangat melarang keras. Ya, bahkan ada peringatan dari Rasul itu, Allah itu tidak akan memandang beberapa golongan nanti di yaumul hisab itu nggak akan dipandang sama, salah satu adalah pemimpin yang dolim itu tidak dipandang sama Allah gitu ya. Tidak dipandang sama Allah. Jadi kalau Prabowo itu nanti mau dipandang sama Allah di yaumul hisab, ya Prabowo jangan dolim dong. Gitu. Kalau Jokowi sudah terlanjur pensiun dan dia dolim, yang biarin dia dipandang sama Allah, kan kapok rasanya gitu kan ya. Kalau Prabowo kan masih menjabat nih, masih ada kesempatan dia. Nabi Jokowi masih ada kesempatan dia memperbaiki diri supaya nanti dipandang sama Allah, karena dia menjadi pemimpin yang tidak dolim, ya kan? Tapi kalau kemudian Islam itu begitu rupa memposisikan pemimpin dolim, bahkan dikatakan tidak akan dipandang oleh Rasulullah, ya, Islam pun memberikan ruang kepada publik ya untuk menjalankan haknya, ya,
sebagai rakyat, Ya. sebagai umat melalui pintu atau jendela muhasabatul hukam untuk mengoreksi pemerintah. Karena pemerintah itu ya pada dasarnya manusia. Ya kalau nanti di konsep Islam ada khalifah atau imam atau amir mukminin itu manusia yang secara nature-nya pasti Bisa membuat kesalahan. akan sempat melakukan kesalahan atau kekeliruan. Disitulah peran umat ya melakukan muhasabatul hukam, koreksi. Iya. Dan koreksi itu pun ada wadahnya. Kalau dalam Islam itu ada majelis umat. Jadi itu bisa menggugat negara ya melalui majelis umat, dan majelis umat melakukan tuntutan yang nanti akan disidang di Mahkamah Madzalim, di kalau kita mungkin Mahkamah Agung gitu ya, persengketaan antara rakyat dan negara. Itu ada dan itu wajib dilakukan karena secara konsep baik penguasa dituntut adil. Iya. Masyarakat pun dituntut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya terbatas pada kemaksiatan penyakit masyarakat ya, misalkan ada orang judi kita ingatkan, ada orang mabuk maupun kita ingatkan, ada orang zina kita enggak cuma itu. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk ketika ada pemimpin dolim. Dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mendolimi masyarakat, kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, atau kalau dalam konsep Islam kebijakan yang bermaksiat kepada Allah, ya, yang tidak sesuai dengan standar aturan Allah, halal haramnya Allah, itu kita harus wajib mengingatkan. Bahkan ada hadis yang seutama-utamanya seorang atau penghulunya para mujahid ya itu adalah siapa? Hamzah. Nah, tapi seutama-utamanya mujahid itu adalah orang yang berani mengutarakan kebenaran di depan raja atau penguasa yang zalim. Ya. Jadi aktivitas jihad yang paling utama itu justru menyampaikan evaluasi, kritik, muhasabah kepada penguasa. Kenapa? Kalau kita itu misalkan Mas Arfi judi, saya ingatkan manfaatnya cuma Mas Arif, paling banter sama keluarganya yang dimanfaat. Pak Wawa minum keras saya peringatkan ya sebagai bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya mungkin manfaatnya Pak Wawa aja. Tapi kalau seorang penguasa berbuat zalim, kita ingatkan yang mendapat manfaat siapa Pak? Sak negara. Makanya itu adalah seutama-utamanya jihad. Gitu loh. Kita jadi seorang mujahid gitu ya, kita perang fisabilillah. Paling kita bisa membunuh 1, 2, 3 orang musuh. Ya kalau kita nggak terbunuh duluan ya. Tapi itu sudah utama. Orang yang mati di medan jihad itu sama Allah nggak dihisab tuh langsung masuk surga gitu aja nanti di akhir ya kan. Tapi itu masih kalah utama amal yang luar biasa itu dengan seorang yang berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Cuman ini bedanya yang Islam Pak. Ya tanpa mengecilkan peran siapapun yang kritis terhadap pemerintah. Ketika Islam menuntut penguasa menerapkan Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat, dalam mengatur negara, ya, maka Islam pun mewajibkan rakyatnya untuk melakukan muhasabah hukam itu atas dasar iman, atas dasar akidah, atas dasar menginginkan Islam itu tegak, bukan atas dasar apa-apa yang lain. Nyun sewu, ya. Kalau kita mengatakan bahwa memperjuangkan hak asasi manusia, oke. Tapi atas dasar apa kita memperjuangkan hak asasi manusia? Demi terterapkannya, tertegaknya syariat Islam. Nah itu baru ada pahalanya tuh di sisi Allah itu baru benar. Jangan sekedar hanya karena HAM saja. Saya khawatir nanti effort yang sudah sedemikian luar biasa seperti Mas Andri Yunus, seperti para pegiat-pegiat aktivis sosial lainnya itu kalau semata-mata tujuannya sebuah kebaikan material yang duniawi saja, eman-eman. Harus rohnya seperti tadi ya, seutama-utamanya jihad tadi itu adalah berkata yang benar dalam artian sesuai dengan Al-Quran dan Hadis kepada penguasa yang zalim. So penguasa ini kemudian kembali berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu baru ada nilainya di sisi Allah. Kalau tujuannya hanya material dunia ya dia akan dapat pujian dari manusia, dia akan dapat pembelaan dari manusia, tapi belum tentu dari Allah. Kan eman-eman nih Pak. Makanya saya tekankan ya melalui podcast ini, monggo para pegiat sosial, para aktivis yang menginginkan kebaikan umat ini berangkatlah dari akidah,
berangkatlah dari keinginan untuk menegakkan syariatnya Allah ini secara utuh, baik sebagai masyarakat ataupun kepada pemerintah berkuasa untuk mau gitu. Jadi biar kita itu tidak terjebak pada lingkaran setan, lingkaran setan aja terus berulang dan kita hanya mendapatkan kebaikan duniawi saja, tapi kehilangan kebaikan akhirat yang abadi. Jadi ini juga autokritik bagi kita para aktivis. Taruhlah kemudian suatu saat rezim itu begitu dolim, begitu bengisnya sampai kemudian mampu melakukan tindakan biadab, menyiram air keras, bahkan mungkin menghilangkan ya, atau membunuh atau melakukan intimidasi atau teror atau kriminalisasi seperti mungkin sekarang kasus-kasus ijazah itu ya dikriminalisasi dikuyok sedemikian rupa, itu eman-eman kalau kemudian itu tidak dilakukan untuk Allah gitu. Dalam artian untuk menjalankan syariatnya Allah, itu eman-eman banget. Jadi kalau kalian mengkritik terkait dengan kebijakan rezim, entah itu ekonomi, entah itu kebijakan politik, sosial atau yang lainnya, termasuk ijazah palsu, termasuk kemarin itu pagar laut, termasuk macam-macam penanganan gempa, penanganan bencana dan sebagainya, itu kalau tidak dilanjutkan dengan akidah Islam, tidak diorientasikan untuk penerapan Islam, eman. Ya, jadi Islam itu kita simpulkan Pak ya, pertanyaan ketiga tadi, Islam mengharuskan penguasa itu adil. Ya, kalau nggak adil nanti nggak dilihat sama. Kalau nggak dilihat sama berarti di mana Pak? Yang dilihat sama Allah itu yang di surga aja, yang di neraka nggak dilihat sama Allah. Artinya pamit dulu itu di neraka, gitu kan? Kemudian yang kedua, sebaliknya masyarakat itu mendapat kewajiban juga dari Allah. Islam itu mewajibkan masyarakat untuk melakukan koreksi. Ya, koreksi dalam arti mengingatkan penguasa untuk terus berpijak terikat dengan syariat Islam. Ya. Dan kalau pemerintahnya belum, ya kita ingatkan untuk kembali kepada Islam. Sehingga kita kasih garis bawah Pak. Muhasabah lil hukam yang utama hari ini sesuai dengan relevansi fakta dan realita hari ini adalah mengingatkan pemerintah untuk kembali kepada Islam. Soalnya kalau pemerintahnya sudah kembali kepada Islam, nanti pemerintahnya tidak lagi dolim, tidak lagi suka nuduh hantu asing, tidak lagi suka nyiram air keras, tidak lagi suka menghilangkan orang, tidak lagi bikin kebijakan konyol, tidak lagi bekerjasama dengan asing, menguntungkan asing, tidak lagi masuk BOP, tidak lagi menandatangani perjanjian merugikan, tidak lagi kemudian menjadi bagian atau wasilah dari kehancuran. Itu kalau pemerintahnya Islam. Tapi kalau pemerintahnya tidak mau kembali pada Islam, kita mau mengkritik model apapun, ya kayak balada tadi Pak, hanya apa namanya akan berharap mudah-mudahan gitu aja, nggak selesai siklusnya Pak. Salah begitu. Mungkin sebelum ditutup closing statement Pak Amin. Ya, kita berempati ya pada Mas Andri Yunus dan para aktivis lain yang hari ini mengalami represi dan tindak kekerasan dari penguasa maupun kelompok-kelompok yang memang menginginkan keburukan di negeri ini. Tapi sekaligus kita juga menyeru kepada para kaum kritis ini, ya, jangan kemudian kita terjebak ya pada konsep yang dangkal. Ya, janganlah kita hanya sekedar mengkritik karena tujuan-tujuan kebaikan yang mungkin sangat subjektif, yang mungkin sangat pendek gitu ya. Kembalilah kepada kritikan-kritikan yang berbasis akidah Islam yang mengajak penguasa maupun masyarakat, rakyat semuanya untuk kembali kepada Islam. Aturan Islam. Karena aturan Islam yang menjadi kunci solusi semuanya. Kunci solusi semua. Kalau tidak begitu ya penguasa yang dulu seperti itu, penguasa yang lalu begitu, penguasa yang sekarang hari seperti ini, ya nanti ganti penguasa lagi akan seperti itu lagi. Nggak ada jaminan Pak. Pokoknya kalau sudah tidak pakai Islam nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Yang pakai Islam masih ada kemungkinan seperti itu ya, tetapi Islam ketat sekali Pak, sehingga mencegah hal seperti itu terjadi. Seperti yang kita uraikan singkat tadi. Terima kasih Pak Amin. Pak Arifut, monggo closing statement. Bisa simpel aja ya sekarang ini,
siapakah sebenarnya antek asing itu? Aku, kamu, dia, atau mereka. Oke, apa ini? Jadi apa kesimpulannya who knows ya? Siapa yang tahu ya? Closing statement dari saya, jangan menjadi antek asing legal ataupun ilegal. Itu dulu ada kuis yang terkenal tuh Pak zaman TVRI itu, yang hostnya Om Kusman. Tahu Pak kuisnya? Siapa dia? Ada asing. Siapa dia? Kan ada yang bilang, Anda ada asing. Itu harus kita satu kan nunjuk depan Pak. Yang empat nunjuk ke dia. Ada asing loh ini. Betul. Oke, netizen dan netizen, berakhir obrolan malam ini. Terima kasih Pak Aminuddin Syahda. Terima kasih Pak Arifud. Jangan lupa tonton sampai habis, like, subscribe, kemudian di-share. Dan ini yang harus selalu diingat, buta yang membahayakan adalah buta politik. Kita ketemu pada podcast Babat Basa Basi Demokrasi yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.